Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nurna. Apa kabarnya nih hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah saya sehat hari ini Bu Nurna. Alhamdulillah, kelihatan seperti ceria ya. Terima kasih nih Bu Sri mau datang ke sini setelah kemarin Bu Sri chat saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Oke Bu Sri, kebetulan ini kita punya waktu yang singkat nih Bu Sri. Sebetulnya apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Iya Bu Nurna, saya rada sedikit galau nih setelah ulangan yang pertama. Materinya penjumlahan dengan menyimpan ya Bu Nurna. Setelah saya periksa hasil ulangan kok ada anak mungkin sekitar sepertiganya dari si kelas kok nilainya masih di bawah KKM. Itu sih yang menjadi pikiran saya. Oh, seperti itu ya. Bu Sri bilang barusan bahwa kelasnya Bu Sri, para siswanya itu sepertiganya nilainya masih di bawah KKM. Seperti Iya, itu nilainya. Oh, apakah Ibu sudah menelusuri kira-kira penyebabnya kenapa bisa begitu, Bu? Iya Bu, saya ada dua kemungkinan ya sepertinya. Bisa jadi anak-anak itu memang belum paham dari dasarnya. Bisa juga mereka masih keliru di urutan mengerjakannya. Itu sih dua hal yang saya identifikasi dari anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Oh, seperti itu. Kalau Bu Sri sendiri merasa kondisi ideal apa nih Bu yang Ibu harapkan? Ya tentu saja Bu Nurna inginnya mah semuanya tuh di atas KKM nilai anak-anak teh. Ya, artinya berarti kalau di atas KKM mereka itu bisa memahami penjumlahan yang Bu Sri maksud tadi. Iya, begitu. Jadi ketika dikasih soal, mau itu puluhan, mau itu ratusan, kalau sudah paham kan anak-anak enak ya. Paham semua. Oh, seperti itu. Oke, baik. Bu Sri pernah mengajar sekarang kelas 2 ya Bu Sri ya? Tentunya sudah beberapa tahun ini ya Bu Sri ya. Pernah tidak Bu Sri pernah menjalankan sebuah metode yang pernah berhasil dilakukan, kira-kira apa tuh? Iya, sebelumnya Bu Nurna saya itu kan berangkat dari yang kasus yang sama sekali tidak bisa penjumlahan. Biasanya sedikit sih jumlah anaknya yang sama sekali tidak bisa penjumlahan. Nah, mereka biasanya diberi waktu khusus untuk belajar sama saya berdua. Seperti itu. Oke. Nah, untuk metode yang pernah berhasil dilakukan ya Bu Sri ya? Ya, itu lumayan cepat sih dengan metode seperti itu. Untuk rating keberhasilan dari 1 sampai 10 biasanya berhasilnya berapa tuh ratingnya dengan melakukan metode itu? Mungkin sekitar 9 ya, berarti udah cukup baik ya 9 ya Bu ya. Nah, sekarang mengenai permasalahan yang Bu Sri ungkapkan tadi, mengenai sepertiganya siswa yang nilai di bawah KKM ya, rencana apa nih yang sebenarnya akan dilakukan oleh Bu Sri dan bagaimana langkah yang akan Bu Sri lakukan? Iya, rencananya sih saya akan melakukan hal yang sama di tahun ini juga. Saya ingin mengelompokkan dulu siswa mana yang sama sekali belum paham penjumlahan, siswa mana yang sudah paham tapi masih salah di langkahnya. Nanti biasanya saya baru akan melakukan treatment yang pas untuk mereka sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya begitu Bu. Oh, seperti itu. Untuk treatment sendiri, treatment yang pas menurut Ibu yang akan Ibu lakukan yang seperti apa Ibu? Ya kalau misalkan yang sama saya biasanya memberi latihan soal sesudah jam belajar atau sebelum jam belajar gitu Bu. Kalau misalkan yang mereka sudah bisa penjumlahan tapi masih salah menyimpan, biasanya itu saya memberikan PR di rumah untuk dikerjakan bersama orang tuanya. Seperti
seperti itu. Oke. Selain dua hal tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira ada lagi nggak Bu hal lain yang akan Ibu lakukan Untuk rencananya? sementara saya akan fokus di sana dulu Bu, karena itu juga lumayan kan ya Bu ya, repot karena saya harus menyiapkan soal ekstra dan waktu ekstra juga. Iya. Menurut Ibu siapa nih kira-kira yang akan bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen nih? Ibu kan akan melakukan itu ya, dua hal tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu siapa nih yang bisa Ibu ajak kerja sama supaya Ibu bisa berkomitmen terus-menerus? Iya, terutama kan kita anak itu ada dua lingkungan ya, di sekolah sama di rumah. Kalau di sekolah saya ingin bekerja sama dengan kepala sekolah sama rekan sejawat mungkin. Jadi ketika saya selesai mengajar, saya tidak diberi dulu tugas lain ke kepala sekolah biar fokus membantu anak-anak ini dulu. Dengan rekan sejawat juga sama. Saya ingin meminta sebuah ruangan mungkin yang tidak diganggu oleh teman-teman untuk saya bisa memberikan pelajaran tambahan di sekolah. Nah, yang kedua untuk lingkungan di rumahnya, saya ingin sekali atau saya akan ya berkoordinasi dengan orang tuanya langsung sehingga mereka bisa terus-menerus bekerja sama dengan saya untuk kemajuan anak-anaknya sendiri. Oh, seperti itu. Berarti Bu Sri akan melakukan kolaborasi juga dengan teman sejawat dan para orang tua siswa ya, Bu ya, supaya apa yang akan Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik tentunya. Ya. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Sri apa yang sudah direncanakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya. Nah nih Bu Sri, apa yang sudah kita bicarakan tadi nih dari awal sampai akhir, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Sri saat ini? Sedikit lega ya Bu ya, meskipun belum melaksanakannya untuk tahun sekarang, tapi sedikit lega setelah ngobrol sama Ibu Nurna karena saya sudah menjelaskan tentang rencana akan kesulitan yang saya alami sekarang. Alhamdulillah, saya senang bisa mendengar cerita Ibu pada hari ini. Semangat Bu Sri. Iya, makasih. Iya, baiklah Bu Sri, karena memang waktunya terbatas ya. Yuk sekarang kita lakukan lagi aktivitas kita masing-masing. Terima kasih ya Bu Sri. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nurna. Waalaikumsalam Bu Nurna. Waalaikumsalam Bu Sri. Lagi apa siang ini Bu Nurna? Biasa nih, lagi santai-santai aja. Kebetulan lagi istirahat ini sekarang. Iya, kan kemarin Bu Nurna cerita katanya mau ada yang ngobrol nih sama Bu Sri. Yuk kita ngobrol sekarang. Iya nih Bu, saya tuh agak sedikit galaunya ada, marahnya ada, keselnya ada kali ya, dikit sih tapi. Ih, kenapa? Iya, ini tuh sekarang tuh baru hari pertama ya masuk sekolah. Tapi begitu ke kelas tuh anak-anak tuh kok pada gak semangat gitu. Jadi ketika saya datang ke kelas itu mereka tuh gak semangat, malah pada pegang handphone aja gitu. Harusnya kan pinginnya saya anak-anak tuh pada semangat gitu loh. Kan hari pertama sekolah. Iya, jadi Bu Nurna galau hari ini karena anak-anak antusias mungkin ya di hari pertamanya itu. Betul. Berarti tujuan obrolan kita hari ini, kita ingin tahu nih gimana caranya biar anak-anak semangat ya. Iya Bu, mudah-mudahan saya dapat insight apa nih biar anak-anak bisa jadi semangat gitu Bu. Iya, memangnya Bu Nurna banyak anak-anak yang tidak. Iya, anak-anak itu kalau saya lihat sebagian besar Bu, sebagian besar hampir 2/3-nya itu kok kayak yang ya lemes aja gitu, nggak antusias menerima pelajaran pada hari ini. Kalau misalkan kita pakai skala ya, 1 sampai 10, berapa level semangat anak-anak di kelas tadi? Level semangatnya sedikit banget Bu, kayaknya 4 deh, jadi nggak semangat.
Iya, jadi vibes-nya negatif ya Bu ya di kelasnya kalau misalkan yang begitu. Emang Bu Nurna pengen skalanya sampai berapa nih semangat anak-anak? Ya tentunya saya sebagai guru pada saat ke kelas itu saya pengennya anak-anak semangatnya sampai 10 Bu. Kalau ada 100 ya 100, 1000 bahkan semangat banget. Seru ya kalau semua anak itu semangat, pasti seru sekali. Iya. Kira-kira Bu Nurna yang jadi hambatan atau gangguan untuk membuat anak-anak semangatnya apa? Saya lihat sih sepertinya anak-anak itu belum move on deh. Jadi kan kemarin mereka tuh libur tuh 2 minggu kan, gitu. Sepertinya anak-anak belum move on, jadi ngerasa masih yang libur aja gitu di rumah, sehingga pas di sekolah itu mereka kelihatan masih lemes aja gitu, nggak semangat. Jadi suasana liburan tadi ya yang membuat anak-anaknya semangat itu jadi masih terbawa ke sekarang waktunya sekolah, masih aja suasananya liburan. Sepertinya begitu. Kira-kira nih Bu Nurna, solusinya apa ya biar anak-anak itu kembali semangat move on dari liburan? Kira-kira apa ya solusinya? Apa ya? Saya kira karena mereka kemarin banyak liburan, kebanyakan sih kalau saya tanya kamu ngapain? Saya diam di rumah aja, terus nggak kemana-mana. Mungkin mereka kayaknya kurang gerak deh ya. Jadi kayaknya saya mau bikin games deh Bu sebelum memulai pembelajaran. Gamesnya tapi games yang banyak gerak gitu. Kayaknya saya akan coba permainan empty chair deh. Itu kan anak-anak tuh harus diwajibkan gerak tuh semua satu kelas. Kayaknya gitu deh yang mau saya lakukan. Oh iya, jadi Bu Nurna mau ngasih permainan ini di awal, betulnya di awal pembelajaran mereka. Jadi ketika mereka masuk langsung dikondisikan untuk games gitu ya. Nah iya. Nah itu kan di awal pembelajaran. Sedangkan siswa Bu Nurna lama sekali di sekolah. Kira-kira apalagi nih yang Bu Nurna rencanakan sebagai solusi untuk membuat mereka bersemangat? Yang mau saya lakukan paling saya mengingatkan mereka tentang visi misi tujuan hidup mereka ya, karena di awal saya selalu menggaungkan tujuan kamu mau apa gitu ya. Untuk mengingatkan begitu, semoga mereka bisa bersemangat lagi. Oh iya kan saya pengen kuliah di ITB, oh iya kan saya pengen jadi dokter, berarti saya harus semangat di belajar. Oh iya, nah mungkin mudah-mudahan ya dengan mengingatkan hal begitu terus-menerus mereka jadi tambah semangat lagi. Iya, jadi Bu Nurna ingin membangkitkan motivasi dari dalam ya. Jadi kenapa harus belajar, kenapa harus semangat itu dari dalam dirinya, bukan karena nanti kamu dihukum. Bukan karena begitu ya Bu Nurna, bagus sekali idenya. Mudah-mudahan ya yang Bu Nurna rencanakan dengan gamesnya, dengan membangkitkan visi misinya, mudah-mudahan lancar. Nah kira-kira nih rencana Bu Nurna dari rencana tadi itu kapan? Rencananya sih secepatnya Bu, mungkin besok ya, mungkin besok saya akan melakukan itu di jam pelajaran pertama. Saya akan mulai dengan rencana yang saya sudah tetapkan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Iya, rencananya Bu Nurna memberikan games, membangun visi mereka itu sampai jangka waktu berapa lama? Apakah setiap hari akan Bu Nurna kasih hal yang seperti itu? Saya mungkin lihat situasi ya, lihat situasi kondisi. Karena saat ini kan seperti yang saya bilang tadi di awal, padahal ini masuk sekolah, tapi kok udah nggak semangat. Nah, saya lihat situasi kondisi lagi. Kalau misalkan nanti ternyata mereka udah mulai nih on, tidak ada nggak semangat lagi, semangat terus, ya mungkin saya pakai cara lain gitu. Jadi ini sampai memang mereka betul-betul lebih bersemangat lagi dalam belajar gitu mungkin ya Bu Sri ya, insya Allah. Itu kan apa harapan kita ya. Nah jika nih di perjalanan anak-anak kok semangat lagi, ada nggak cara lain buat Bu Nurna mengantisipasinya? Cara lain mungkin nanti saya minta bantuan kepada rekan-rekan ya, rekan-rekan maksudnya rekan-rekan murid
teman-teman, sesama teman mereka gitu loh. Jadi seperti peer ya, peer counseling. Jadi apa ya? Jadi nanti kan di dalam kelas itu tidak semuanya nggak semangat ya, pasti ada yang semangatnya juga. Nah, mungkin kan bisa jadi kalau muncul dari mereka untuk mereka gitu kan, temennya yang lain yang nggak semangat, mereka jadi teringatkan, oh iya tujuan saya belajar ke sekolah itu untuk bla bla bla, ayo semangat lagi gitu. Jadi saya minta bantuan kepada teman-teman sekelasnya untuk saling Ih, bagus menyemangati. sekali. Ya, bagus sekali Bu Nurna. Jadi Bu Nurna akan menjaga semangat anak-anak yang turun dengan anak-anak yang semangatnya masih on ya. Iya. Iya nih, mudah-mudahan dengan saling menjaga semangat di antara teman sebaya, semangat tadi tumbuh di minggu pertama, di bulan berikutnya, hingga setahun mereka tahun ajaran itu tetap bersemangat ya Bu Nurna ya. Iya, mudah-mudahan Bu Sri. Kira nih, untuk menjaga komitmen Bu Nurna, biar anak-anak terus bersemangat, Bu Nurna mau mengajak siapa saja nih yang bisa membantu Bu Nurna, selain anak-anak. Mhm. Saya di sini mau mencoba mengajak rekan sejawat ya, rekan sejawat saya terutama yang satu rumpun ya, supaya mereka juga bisa bersama-sama menjalankan ini dan mudah-mudahan pada saat nanti saya bagikan praktik baik ini, mudah-mudahan mereka jadi tercerahkan, "Oh iya," dan akhirnya nanti kita saling mengingatkan satu sama lain. Iya betul Bu Nurna, sekali, ya nggak seminggu 2 kali, tapi setiap hari. Jadi kita harus Mhm. saling menjaga komitmen itu ya bersama rekan-rekan kita sendiri ya. Iya betul Bu Sri. Nih, gimana nih sekarang perasaan Bu Nurna udah ngobrol-ngobrol di waktu kita yang singkat ini? Bu Sri, alhamdulillah. Jadi saya mikir nih, apa yang harus saya lakukan? Oh, ternyata aha, aha, aha. Oke, saya akan melakukan. Begitu, Bu Iya, Sri. alhamdulillah ya. Saya juga jadi seneng sih Bu Nurna, soalnya oh iya, eh, karena menjaga semangat itu penting ya Bu Nurna, meskipun kita repot di awal, harus bikin Mhm, games, mhm. harus tentang keinginan mereka. Tapi insya Allah ya itu akan menjaga semangat mereka terus menyala gitu ya Bu Nurna. Mhm. Iya, mudah-mudahan Bu Sri semangatnya terus menyala. Ya, terima kasih ya Bu Nurna sudah mau berbagi cerita-cerita hari ini. Ya, saya juga terima kasih Mudah-mudahan loh sama Bu Sri udah mau mendengarkan keluh kesah ya saya. sama. Nah, semoga terus sehat dan bahagia Bu Nurna. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.